Ayo kita belajar bahasa Rusia. Всем привет, kembali dengan saya Karl Mulia, dan lewat video ini kita akan sama-sama belajar bahasa Rusia. Apa yang akan kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar tentang kata sifat. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan kata sifat? Misalnya kita ngomong buku. Buku bagus. Bagus itu kata sifat. Dan dalam bahasa kita nggak ada bedanya kan? Buku yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang bagus, laut yang bagus, laut yang indah. Tapi dalam bahasa Rusia, karena ada on, ana, dan anu, maka ada bentuk sendiri. Karena di awal kita sudah pakai kata bagus, sekarang kita pakai kata bagus dalam bahasa Rusia. Masih ingat kan? Apa jawaban dari baik atau bagus waktu kita ditanya apa kabar? Хорошо. Kalau misalnya kita ngomongin rumah yang bagus, itu bukan хорошо dom, tapi kata sifat. Maka o di хорошо akan berubah jadi i. Jadi rumah yang bagus itu хороший дом. Gimana kalau ana, buku, kniga? Buku yang bagus itu bukan хорошо книга atau хороший книга. Хороший i itu khusus buat on. Untuk ana dia berubah jadi aya, хорошая книга. Dan sama juga buat ano itu bukan хорошее море atau хорошее море, tapi khusus buat ano хорошее море. Sekarang gimana kalau jamaknya? Jamaknya juga punya bentuk sendiri. Iye, хорошие дома, rumah-rumah yang bagus. Nah, jadi kita sudah bisa melihat kan, kalau perubahannya itu akan ngikutin kata benda yang ditunjukkan. Karena itu on, maka хороший. Karena itu ana, maka jadi хорошая. Ano, хорошее. Они, хорошие. Tapi itu bukan semua forma. Karena ada lagi, misalnya красивый, cantik, indah. Красивый untuk on. Красивый дом, rumah yang indah. Красивая книга, buku yang indah. Красивая девушка, perempuan yang cantik. Красивое море, pantai atau laut yang indah. Красивые девушки, perempuan-perempuan yang cantik. Ada lagi последний, terakhir. Последний дом, rumah terakhir. Последняя kniga, buku terakhir. Misalnya kalau di toko buku itu sudah habis buku terakhir. Последние, pokoknya anu lah. Saya juga bingung apa contohnya. Последние kniги, buku-buku terakhir. Nah, ada lagi yang paling lucu. Kenapa? Karena di sini udaranya selalu terletak di huruf itu. Varian oi. Misalnya дорогой, mahal. Дорогой di sini selalu di o, dan ananya дорогая, anunya дорогое, aninya дорогие. Дорогой учебник, buku pelajaran yang mahal. Дорогая книга, дорогое здание, дорогие учебники atau дорогие книги. Oh iya, дорогой itu bisa jadi mahal, bisa juga berarti yang tersayang atau yang dihargai. Misalnya дорогой друг, mungkin bisa samakan kayak dear friend. Ya, дорогой bisa jadi dear. Nah, itu kata sifat. Sekarang gimana tentang kata kepemilikan? Untuk kata kepemilikan kayak buku saya, kita pakai aturan yang mirip dengan kata sifat. Misalnya kita harus bilang subjek. Ada 6 subjek dalam bahasa Rusia. Jadi formanya begini. Ya, мой, моё, моя, мои. Мой untuk benda yang gender laki-laki, моя untuk benda yang gender yang perempuan, моё
untuk benda yang gendernya netral, dan mai untuk benda yang gendernya jamak. Misalnya, moi dong, rumah saya. Maya kniga, buku saya. Mayo akno, jendela saya. Mai knigi, buku-buku saya. Pi, kamu. Tvoi untuk on. Tvaya untuk anak. Tvayo untuk anu. Tvai untuk ani. Tvoi dom. Tvaya kniga. Tvayo akno. Tvai knigi. On anak anu. Untuk dia kita memakainya sesuai dengan dia itu laki-laki, dia itu perempuan, atau dia itu netral. Kalau bingung, kita bisa samakan kayak dalam bahasa Inggris his dan her. Di sini kata kepemilikan untuk benda yang netral, untuk orang yang netral itu sama dengan orang yang laki-laki. Misalnya, buku dia, Yevo kniga. Dan di sini Yevo tidak akan berubah sesuai dengan bendanya. Yevo dom, rumah dia. Yevo kniga, buku dia. Yevo aknu, jendela dia. Yevo knigi, buku-buku dia. Begitu pula dengan dia perempuan. Yeyo, yeyo dom, yeyo kniga. Yeyo aknu, yeyo knigi. Dan seperti yang saya bilang, untuk dia yang netral itu sama seperti dia laki-laki. Sekarang, mi. Untuk mi bentuknya agak unik. Nash untuk benda yang gender laki-laki, nasha untuk benda gender yang perempuan, nashe untuk benda gender netral, dan nashwi untuk benda jamak. Nash dom, nasha kniga, nashe akno, наши книги. Begitu pula dengan вы, Anda. Ваш, ваша, ваше, dan ваши. Sementara untuk mereka, bentuknya, aturannya itu mirip dengan dia. Ich dom, rumah mereka. Ich kniga, buku mereka. Ich окно, jendela mereka. Ich kniги, buku-buku milik mereka. Nah, kita sekarang sudah tahu tentang kata sifat dan kata kepemilikan. Kita bisa ngegabungin dua ini. Misalnya, buku saya yang bagus. Моя хорошая книга. Jam tangan saya yang mahal. Bukan sombong ya. Мои дорогие часы. Rumahnya yang mahal. Rumahnya orang itu yang mahal. Его дорогой дом. Mainan mereka yang bagus. Их хорошие игры. Mainan mereka yang bagus. Nah, kalau dilihat dari luar memang agak ribet kan? Tapi kalau kita sudah tahu, biasa aja kan? Yang penting kita tahu benda itu laki-laki, perempuan, netral, atau jamak. Dan dengan demikian kita bisa mengubah bentuk dari kata sifatnya, tambahkan ke depan bendanya, dan jadilah benda berkata sifat. Dan juga bisa tambahkan kata kepemilikan. Jadi benda berkata sifat yang berkepemilikan. Nah, sekian untuk kali ini. Dan seperti biasa, pesan kami, jangan lupa buat terus belajar. Учиться, учиться, учиться. Удачи вам, до свидания. Video ini dipersembahkan oleh Permira. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang Rusia, bisa search di Google atau buka web kami di ppi-rusia.org. Di sana ada banyak informasi dan artikel seputar Rusia.
Salam Permira, salam Perhimpunan.